yang lagi dapat jelek gunung. Aduh. Wangi. Aduh, pusing. Ini adanya AMS, akut mountain sickness gitu. Dia itu kayak ya gejala mual, pusing. Itu karena perbedaan ketinggian. Tahu tuh Mas Bayu ini masih zaman pakai batu. Ya. Tek megalitikum. Assalamualaikum. Jadi sekarang kita kedatangan tamu nih dari Mas Bayu. Jadi gue tuh pengen bertanya ya, pengalaman Mas Bayu awal pendakian nih. Soalnya kan yang Tahu tuh Mas Bayu ini masih zaman pakai batu. Ya. Tek megalitikum. Jadi gesek kayu ya kan, bikin bipak segala macam. Jadi kita pengen tanya-tanya nih sama teman aneh, gimana sih safety pendakian yang baik dan benar, karena di zaman sekarang tuh kayaknya banyak yang kagak kepake deh. Jadi kita tanya-tanya aja langsung ya, gimana Mas safety pendakian nih ketika zaman ente dulu pertama kali naik gunung gitu, atau gunung mana aja yang pernah ente daki gitu? Zaman dulu ya, Iya. zaman dulu sama zaman sekarang kayaknya untuk safety lebih safety zaman dulu. Iya. Kalau sekarang ya kan pembekalan orangnya kan kurang ya. Benar. Jadi gimana ya sekarang ya? Ya gue ngerasain naik di awal tahun 2000, terus sekarang 2024 gue juga udah ngerasain tahun ini naik jauh banget. Beda banget. Pokoknya gimana ya? Terutama nih Bim ya, sosialnya Bim, jiwa sosialnya Bim. Iya, soalnya kan kayak kemarin tuh banyak ya, misalnya kayak contoh tuh kayak pendaki ninggalin temennya, terus gejala hipotermia juga tuh Mas. Itu gimana tuh Mas penanganannya, atau pengalaman ente dah? Kalau hipotermia tuh nggak ada kayak di Indonesia ya, tapi mungkin di Jaya karena itu yang emang suhunya yang ekstrim, udah ekstrim gitu, dingin gitu ya. Ya kalau setahu gue ya, ini selama gue pengalaman gue ya, itu di gunung itu di Indonesia Adanya AMS, akut mountain sickness gitu. Dia itu kayak ya gejala mual, pusing. Itu karena perbedaan ketinggian. topografinya. Kita naik setiap berapa ratus meter itu tekanannya beda, suhunya juga berbeda. Iya, benar. Sama kadar oksigennya juga mulai berkurang. Kalau orang yang nggak pernah naik gunung, dia belum nggak terbiasa, dia kan harusnya ada yang namanya aklimatisasi. Nah, itu dia yang pengen kita tanyakan tuh. Jadi biar kalian nih paham nih, apa itu AMS, apa itu hipotermia, biar ente paham. Lanjut Mas. Bisa dicek di Google sih nanti kalau misalkan mau pastinya lagi tuh apa sih AMS sama hipotermia bedanya apa gitu. Cuma yang pengalaman gua yaitu banyakan sih AMS. AMS tuh. Sama PMS. Pokoknya Yang lagi dapat jelek gunung. Aduh. Wangi. Aduh, pusing. Pusing. nah, sama ini Mas, gue pengen nanya ya. Misalnya kan sekarang tuh banyak misalnya orang tuh naik gunung pakai sendal jepit, ya kan. Terus kena safety banget dah, ya kan. Pakai pakaiannya tuh yang harusnya nggak dipakai di gunung lah gitu kan. Iya. Terus gimana tuh Mas ngeliat stylean sama penampilan anak zaman sekarang dah naik gunung tuh kayak gimana sih? Tergantung kebutuhan. Kalau bukit doang mungkin oke lah, tapi ya nggak oke juga sih ya. Jangan sendal lah ya, nggak safety. Kaki kita kan kulit lapisannya. Iya, benar. Kalau kaki kita lapisannya baja mah bodo amat dah. Ini kan kulit bos, kebaret dikit udah. Nah, itu nyusahin tuh coy. Bahaya juga sih. Ya, belum ini kalau misalkan kita kan ini kan outdoor nih, luar ruangan. Kita juga ada hewan liar, ada tumbuhan liar. Kita nggak tahu tumbuhan itu beracun atau enggak. Nah, benar. Terus ada hewan liar, misalkan nggak usah ngomongin yang gede-gede, ulet bulu aja. Nah kan kocak, misalkan udah misalkan kita lagi di
kita mau ke Pangrango nih, Iya. kena ulet bulu pas udah di pos tanggung di 4 atau mau ke kandang badak gitu, terus kena ulet bulu, bagaimana? Nah iya tuh dia. Pokoknya yang Pokoknya safety lah. Safety kalau bisa tuh bawa balsem atau minyak kayu putih minyak sih. kayu putih ya? Iya, itu karena dia buat penghangat juga, sama buat ini sih, buat apa? Anti serangga. Oh iya benar. Jadi tuh ilmu juga ya yang harus lu pelajarin dah tuh. Kalau nggak lu searching di Google dah biar lebih paham lagi apa mengerti. Terus sama ya kan biasanya di gunung. Fenomena apa lagi nih Bim? Gue kurang update nih sama bocah-bocah sekarang nih. Nah ini yang dipertanyakan Mas, karena di gunung cuacanya dingin kan, cakung, cuaca mendukung tuh. Biasanya tuh kemarin-kemarin sempat rame kasus asusila tuh Mas. Menurut lu Gimana? Ya pokoknya begitu dah. Raba-raba dikit mah gitu Mas, biar nggak hipotermia alasannya gitu. Alasannya hipo lah, kan tuh harus dipeluk gini. Akhirnya kan kalau sama lawan jenis terjadilah sesuatu tuh, hal-hal yang nggak diinginkan lah. Contohnya pegang-pegang alat-alat kelamin dan segala macam gitu. Itu gimana Mas? Dengar cerita kasus kayak gitu. Ya seharusnya nggak terjadi ya. Ya itu bedanya wisatawan sama pencinta alam, sama pendaki, bedanya gitu. Mungkin kalau wisatawan mah ya wisata bos, Iya benar, happy. Kalau pendaki kan dia mau mendaki mencari sesuatu, ketenangan segala macam. Ada mungkin dari ilmiah juga untuk ilmu pengetahuan juga. Kalau pencinta alam dia semuanya dia harus Paham ya? paham. Wisatawan kayaknya itu kalau kata gua mah. Dia bukan pecinta alam deh ya. Bukan, kalau pencinta alam kayaknya nggak begitu deh seharusnya nggak begitu, karena gini, kok dia bisa-bisanya gitu melakukan itu. Nah itu dia nggak habis pikir gitu ya kan, kenapa bisa melakukan tindakan asusila gitu. Beraninya dia kayak gitu. Mungkin itu kata ini Bang Napi, tergantung kesempatan. Buset. Terus sama ini Mas, hal-hal apa sih? Kagak, itu di mana kejadiannya? Kemarin sih aneh lihat di Gunung Gede deh. Ada kayak gitu? Ada kejadian di Gunung Gede. Itu sekitar bulan Agustus, tanggal 2 sampai 4 Agustus lah. Tanggal 2 Agustus itu kejadiannya. Rame tuh Mas. Sosmed ada? Ada di sosmed, ntar dicari aja dah. Kasus-kasus asusila gitu ya kan. Konyol. Makanya tuh yang buat perempuan nih kalau bisa tuh ngedaki gunung jangan sama Iya benar. cowok yang modal galau. deh, jangan. Kalau bisa tuh yang berpengalaman, contohnya Mas Bayu nih. Yang enggak juga. Oh enggak juga ya. Tapi kita dapat pengalaman nih dari dia. Contohnya kayak yang barusan tuh, apa itu AMS, gejala hipotermia gimana penanganannya. Kita lanjut, kita nanti ngobrolin masalah hipotermia sama safety hiking nih. Ya kan. Terus sama perbekalan apa aja gitu ya kan Mas yang harus dibawa nih. Boleh. Ini berdasarkan pengalaman gua aja ya. Kalau kita mau wisata pendakian ya bahasanya ya, bukan menjadi pencinta alam ya, tapi wisata pendakian, menikmati alam, minimal kita tuh punya namanya manajemen perjalanan. Nah benar. Nah manajemen perjalanan ini tuh kita gampangnya deh, itu kita harus tahu kita mau kemana. Di sana kita harus cari informasi dulu, di sana ada apa aja. Nah benar. Ketinggiannya berapa, terus iklimnya seperti apa, perjalanannya dari rumah kita ke sana naik apa, itu semuanya harus dicatat. Benar. Jadi itu kalau semua tuh harus dipelajari dulu, udah dapat baru. Kalau anak zaman sekarang kan gini Mas, jadinya tuh dia main OTW aja ya kan, mikirannya tuh dapat yang bagus-bagus ya deh, kagak mikir tuh yang jeleknya tuh kayak gimana gitu. Mikir tuh yang penting mah gua post di sosial media ya kan, yang penting FYP dah gitu. Nah itu dia tanggapannya gimana tuh Mas masalah anak-anak zaman sekarang lah ya, pendaki FOMO ya terkenalnya mah. Nggak masalah sih sebenarnya, yang penting dari dirinya sendiri itu gimana ya, sadar lah ini tuh asal naik gitu, nggak asal ini wisata alam, beda sama wisata ke kebun binatang, ke Ancol gitu, ke Dufan, nggak gitu.
Jadi harus ada perbekalan yang lebih Ekstra lebih deh. ekstra, bener. Selain dari fisik, peralatan, Nah, kita juga harus tahu teman kita siapa nih. nah iya bener mas. Nah, terus sama ya, kita harus beneran-bener punya pengetahuan tentang lokasinya nih. Nah bener-bener harus dipelajarin dulu ya kan sebelum itu. Bener. Kan sekarang tuh anak-anak zaman sekarang kuy OTW gitu, kuy OTW, kuy TikTok. Jadi itu nggak selamanya semua gunung tuh bisa di TikTok coy, ya kan? Itu lo pakai ilmu kebal ya kan, tak TikTok ya kan? Enggak kayak gitu juga, harus ada pengalaman nih. TikTok, kucing telotok. Nah itu dia mas, kadang kan orang kagak mikir ya kan, Asli. 3000 mdpl TikTok kuy, salah berapa mdpl TikTok kuy, kan nggak masuk di akal gitu. Nggak semua gunung tuh bisa di TikTok gitu mas. Itu gimana mas, misalnya fenomena zaman sekarang nih? TikTok ya? Iya. TikTok mah boleh aja, nggak masalah. Selama buat dia sendiri. Dia sendiri nih, dia kuat, dia mampu. Dia punya ilmunya, perbekalannya dia cukup. Dia paham rutenya. Nah bener. Dia berpengalaman, oke. Yang jadi masalah ngajak orang yang belum pernah berpengalaman. Nah itu dia. Itu yang jadi masalah. Kalau apa namanya? Open trip. Open trip bener. Nah, open trip ilegal. Bocah-bocah yang baru naik gunung beberapa kali naik gunung. Atau bukan open trip, Bikin open trip yuk. Nah, yang seperti ini nih yang bahaya ya. ya bisa dibilang bahaya sih. Masalahnya kan kalau nggak salah ada yang open trip itu, seingat gua ya, open trip itu ada yang istilahnya apa namanya, serkos ya. Iya benar. Nah, serkos ini kan dari yang gua tahu katanya serkos itu tuh cuma kayak naik bareng gitu Nah loh. benar. Urusan Perbekalan. perbekalan, safety hikingnya itu Hmm. masing-masing. Dan diadain sama orang yang ngadain OT, open trip. Nah benar. Ini kayaknya kurang apa ya? Kurang bertanggung jawab lah menurut gua. Soalnya banyak tuh mas kasus-kasus kayak gitu. Ya itu harus gimana gitu ya, harus nanganinnya gitu kan. Soalnya kemarin juga ada kasus ikut open trip ya kan, mungkin viral juga di sosial media tuh. Kayak dia ditinggal sama rombongannya. Terus kasus terbaru nih yang habis TikTok dari Gunung Sumbing ya, duka cita juga, dia tuh kecelakaan mas. Wah, di mana? Iya dari dia TikTok Gunung Sumbing nih, emang aman sih ya, cuman pas pulang dari TikTok itu naik kendaraan, mungkin dia capek atau ngantuk atau gimana, terjadilah kecelakaan. Itu Naik ojek. naik motor pribadi. Oh, setelah TikTok pulang, pas mau pulangnya. Iya itu, Kecelakaan. wah menurut aneh bahaya juga sih mas. Kalau menurut mas gimana, misalnya setelah kita naik gunung itu kan harusnya Ya itu yang gue sebut tadi, manajemen perjalanan. nah, kita iya. harus tahu dan harus matang perhitungan. Karena kita tuh ini tuh apa ya, bisa dibilang mengancam nyawa juga. Nah, benar. wisata pendakian tuh ya, kita harus benar-benar tahu fisik kita kayak gimana, terus kitanya mau naik apa, pulangnya jam berapa, semuanya itu namanya manajemen perjalanan. Naik dari base camp jam berapa, turun dari atas jam berapa, sampai bawah jam berapa, terus besok gawe apa enggak nih. Nah, itu dia. Kebanyakan yang TikTok itu kan orang-orang pekerja lah ya, yang nggak sempat menikmati indahnya dunia gitu. Pokoknya wah besok harus gawe nih, besok harus gawe, kan nggak mikirin kondisi fisik dia gitu. Curhat bang. Dia akhirnya terjadilah sesuatu tuh, kayak kecelakaan atau gimana gitu yang jangan sampai Karena terjadi lah. buru-buru, udah Nah, capek, iya. buru-buru di jalan jadi kurang fokus. Nah itu dia. Terus itu dia, makanya manajemen perjalanan penting, sangat penting. Nah untuk perbekalan mas, safety hiking yang menurut Mas Bayu itu pas buat mendaki gitu. Jangan ekspedisi dulu dah, kalau ekspedisi kan terlalu Beda. Ini jauh kita ya. ngomonginnya wisata pendakian wisata aja ya. pendakian aja. Disebutnya wisata pendakian. Safety-nya tuh kayak gimana sih mas? Safety harus pakai sepatu. Satu harus pakai pertama. sepatu. Bukan cuma apa istilahnya apa, syarat pas masuk di base camp aja dari gerbang pendakian ya. Enggak, tapi sepatu. Kita nggak tahu, yang tadi gue bilang sih,
ada pohon liar, Hmm. itu beracun apa enggak, ada hewan liar, tiba-tiba ular nyatok, kan konyol. benar. Terus belum lagi di trek, kalau di pegunungan biasanya itu ada akar pohon, itu wow. Soalnya gue pernah pengalaman, dia pakai sendal gunung. Iya. Nah, pas turun, dia itu kesangkut akar kuku jempolnya lepas. Aduh. Itu masih perjalanan ke base camp itu masih 2,5 jam lagi kurang lebih itu kalau lari itu. Waduh, itu nggak darah ngocor, orangnya panik, mungkin dia nggak kuat ngeliat darah mungkin. Nah, benar. Nah itu juga sama tuh, ngeliat itu, ya panik. Akhirnya kan yang ribet kan temen-temennya juga. Nah, benar tuh Mas. Makanya kata gue sepatu aja lah. Sepatu ya. Iya, lu mau pakai sepatu apa kek? Yang penting sepatu deh, ini tertutup kaki lu. Terus pastiin dari kaki dulu nih, sepatu. Ya, dari kaki dulu deh ya. Celana yang proper, yang nyaman, kuat, fleksibilitasnya tinggi. Biasanya mungkin celana training kalau misalkan yang murah ya. Iya. Pakai celana training. Kalau yang agak mahal-mahal dikit ya, yang bermerek lah. Emang yang khusus gitu, Nah, kargo, tapi bahannya bahan ada stretchnya. Tuh oke. Terus gesper. Yoi, bener. Gesper. Wajib. Soalnya kemarin tuh ada pendaki, Bang punya tali gak? Kenapa Bang? Ini celana gue merosot. Celana gue merosot itu ada yang bilang, lah kok bisa begitu? Gimana sih? Iya, celana gue merosot naik tali gitu Mas ya kan. Aduh. Nah pokoknya celana, terus gesper pakai, kaos. Tergantung sih ya, kalau wisata pendakian kaos sih kata gua, lengan panjang kalau bisa, karena biar nggak terkena goresan-goresan atau misalkan ada hewan-hewan jadi nggak langsung kena kulit kita. Misalkan mau pakai PDL boleh, itu lebih baik karena lebih kuat bahannya. Topi atau penutup kepala apapun itu, biar kalau misalkan hujan tiba-tiba nggak langsung kena kepala atau ada benda jatuh, minimal nggak tergores dah. Kalau benjol doang, tapi nggak tergores, nggak luka. Jangan pakai helm proyek lu. Ada temen gue aja kan gitu, pakai helm proyek lu, bangun negeri lu gitu. Bersama kuli membangun negeri. SBE, sleeping bag bawa sendiri, jaket. Kalau ketinggiannya udah 2000 ke atas, sarung tangan, kaos kaki juga yang proper. Buff. Oh, penutup muka namanya tuh. itu ya, seamless wear itu. Iya. Ya itu manfaat juga, cukup manfaat. Itu untuk alat, untuk apa yang kita pakai untuk ke atas begitu. Menurut gue itu. Kacamata Mas. Kacamata boleh, tapi kita harus ngeliat cuaca dulu. Nah, kalau misalkan emang cuaca hujan mulu, kacamata kayaknya malah berbahaya karena lebih gelap, karena udah mendung gelap. Kalau kacamata, waduh, makin gelap lagi. Sekarang kan banyak tuh, ya kan pakai jaket kopdor, buset kopdor, ninja gunung, pakai kacamata begitu. Gorkor. Oh, gopkor. Ada tau ya gopdor ya kan? Gue gitu tuh ya kan. Ninja gunung Ya Allah, tuh, fenomena zaman sekarang ya. Aduh. Terus sama ini Mas, Sobim. cara penanganan ketika kita tuh AMS. terkena AMS atau hipotermia. Jadi biar Kalau kita yang teman-teman tahu nih, kalau kita yang kena nih, iya. Tindakan pertamanya apa pertamanya ya? Yang paling pertama ganti baju. Satu tuh ya ganti baju. Satu ganti baju. Ini kalau ini sebelum ya, ini sebelum terjadi ya. Maksud gue gini. Makanya tadi yang gue bilang tadi, kita juga harus punya pengetahuan. Nah, ya benar. Untuk pendakian, kita harus tahu apa sih yang bakalan terjadi kalau gue ikut wisata pendakian. Gue kalau naik gunung, gue ngapa sih di sono jelek-jeleknya, gue ngapa gitu. Nah, Misalkan iya gue bakal kedinginan, berarti kan gue harus bawa jaket, harus begini. Nah itu tadi yang gue bilang, manajemen perjalanan di awal itu soalnya pentingnya ilmunya. Anak zaman sekarang nih cuma modal galau doang Mas. Aduh. Awal modal yang penting gue FPP ya kan. Aduh. Pos Montenesia bertahu lu ya kan. Jangan sampai lah kenapa-napa di gunung. Nggak lucu gitu, kita mau nyari bahagia, kita mau nyari senang, masa iya Nah, ya benar. tiba-tiba masuk Montenesia Iya, kenapa-napa kan, buruk lah, berita buruk. Jadi gini, makanya harus tahu dulu apa AMS itu apa sih, gejalanya gimana. Nah kalau kita udah tahu gejalanya seperti apa, kita merasa nggak nih
Nah iya. Misalkan kok gue pusing ya, apa lapar, coba makan. Kalau makan masih pusing juga, atau mual, nembak lagi nih, keluar lagi nih, jackpot. Kita harus kasih tahu teman kita dulu. Gue pusing, mual, kedinginan nggak? Kedinginan juga. Oke, misalkan udah terjadi seperti itu, yang pertama harus dilakukan adalah ganti baju. Yang pertama nih. Pertama, kenapa? Karena kan kita ini kegiatan olahraga. Benar. Nah, keringat basah, sementara suhunya dingin, oksigen juga ada turun di ketinggian, tekanan ketinggian juga pengaruh. Berat dia apa istilahnya? Di otak kita tuh ada nggak seimbang. Kita terbiasa di ketinggian berapa? Nah, iya benar. Tiba-tiba pindah ke ini, itu di otak kita tuh kayak Jadi nggak balance. nggak balance sih, jadi gimana ya? Nah, itu dia ganti baju. Pokoknya jangan sampai ada yang basah, termasuk daleman, sempak atau BH. Kalau yang perempuan ganti semua harus pakai yang kering, dalam keadaan kering. Kalau udah yang pertama kali misalkan dia mual nih, terus muntah, jangan kasih makan apapun, apalagi teh manis ya. Teh nih, tuh. teh jangan, teh manis jangan dulu, teh manis panas atau hangat enggak. Air putih hangat boleh, tapi kalau teh nggak boleh karena dia asamnya tinggi. Dia juga ada tanin di dalamnya, yang sepet-sepet itu namanya tanin. Tanin. Ini ilmu nih buat ente-ente pada nih. Nah, jangan teh, itu bisa nembak. Terus yang terbuat dari gandum, nggak boleh. Tepung apa ya? Dari berarti biskuit gitu ya? Biskuit jangan. Itu gandum. Yang pertama kali, kalau punya obat mah, minum obat mah dulu. Udah. Iya, tunggu 10 menit, 20 ya 10 menit lah paling cepat kalau dia udah aneh banget nih. Tunggu 10 menit. Kalau lambungnya udah normal, karena dia kan ada, mungkin dia lapar atau gimana, asam lambungnya naik. Apalagi kalau dia nggak cerita kalau dia punya sakit mah. Itu yang bahaya tuh. Nih, kasihan ntar panitia OT-nya. Panik udah. Minum obat mah dulu. Promah yang saset, ada tuh kalau nggak salah. Iya, itu maksudnya yang cair itu lebih cepat dicerna kan daripada yang tablet punya agak lama deh. Kalau cair langsung telan dah, nggak perlu minum air lagi, langsung terurai deh. Nah, di perut nanti biar udah netral dulu 10 menit 20 menit lah, sebenarnya 1 jam. Cuma kalau dalam keadaan darurat ya 10 menit 20 menit udahlah, oke. Nah, minum air hangat dulu. Kalau udah pakai jaket, udah pakai SB, udah hangat lagi, baru kasih makan nasi. Jangan mie. Buset. Please jangan mie lah. Mah lu. Makan mie mah lu langsung. Kalau ada nasi. Tapi kalau misalkan nggak ada, yang tadi terbuat dari gandum boleh masuk karena udah dinetralin kan. Ya. Boleh roti langsung. Tapi kalau bisa jangan mie lah. Kadang juga tiba-tiba nih temen Adi suka ngomongin nih, bikin kopi, iya kan gitu. Waduh. Itu gimana tuh Mas tuh? Surupan apa gimana dia? Nah, takutnya kopi pahit aing macan ya kan. Aing mau ya kan. Nah, itu juga Mas ya kan. Kenapa mau mulu ya? Kenapa nggak ada ikan gitu? Aing gurame. Aing semut gitu ya kan, diem gitu. Gak taunya kemasukan setan gagu ya. Terus kalau kan nih pengalaman horor apa yang pernah ente alamin tuh Mas? Contohnya kayak misalnya kayak ketemu kunti ya kan, atau ketemu apa kayak gitu kan, tuyul maghrib, buset. Tuyul maghrib. Gimana tuh Mas kan? Lu ngapain tuyul maghrib? Di gunung nyari duit ya kan? Alhamdulillah sih selama gua pendakian nggak pernah, alhamdulillah. Langsung gitu ya, face to face nggak pernah. Tapi kalau dari temen perjalanan, ada beberapa. Uut waktu ke Ciremai, dia ngeliat di pos apa namanya, apa tuh, gua walet, tapi bukan di goanya ya, masih di atas di jalur trek yang mau ke puncak. Dia ngeliat ada monyet putih loncat. Pas Uut nanti naik ya, selalu dibahas nih. Iya, tolong dong masuk Uut. Terus apa lagi ya? Oh, ini porter aneh dulu. Ada si Acong. Pas turun dari Pangrango, karena emang udah maghrib, habis break maghrib, istirahat dulu gitu kan, karena maghrib azan ya. 10 menit setelah maghrib, setelah sholat turun. Nah, kan masih keadaan maghrib ya. Tiba-tiba putih kata dia. Dia duluan nih berdua. Aneh jagain yang cerah perempuan, ada sama laki juga, ada beberapa orang.
terus dia duluan, tiba-tiba wah Oh, lah ngapa Cong? Wah tadi putih terbang. Ah gila lu. ngeri juga ya. Ah merinding aing. Nah, kadang kan ada, nang aja, gue udah download Murotal 1 jam tuh gimana tuh mas? Wah ngawur lah, dibaca bukan disetel. Nah, harus dibaca tuh, ngaji, ya kan? Jangan lupa sholat kalau yang muslim, gitu aja. Pokoknya banyak-banyak berdoa. Terus apa ya? Pokoknya kata gue mah ya, kalau mau melakukan sesuatu, berkegiatan sesuatu, apalagi yang Di outdoor ya. outdoor kayak gini ya, yang Hmm. kita bidangnya di seperti ini ya, Ya benar. kita harus tahu ilmunya dulu. Nah, benar. Jangan asal-asal ikut, jangan mentang-mentang udah bayar, Nah, buang itu sampahnya sembarangan. benar mas. Terus Banyak tuh kasusnya. bisa berkelakuan semaunya di sana, nggak gitu ya. Kita juga sama-sama menghormati, kita juga harus sama-sama menghargai lah, jangan sampai kayak gitu. Kita harus tahu ilmunya dulu minimal gitu, manajemen perjalanan. Kalau lanjutannya lagi nanti ada mountaineering, manajemen peralatan segala macem. Ya kita pahami dulu ini aja manajemen perjalanan, terus kita harus tahu di sana tuh bakal terjadi Jadi apa, kemungkinan terburuknya, kemungkinan terbaiknya. Kita Nah, harus tahu dulu, kita harus cari dulu. Sekarang udah banyak sosial media, kita bisa cari informasi di mana-mana. Searching deh, kita searching dulu. Bukan kalau lu pengen pendaki ini harus searching dulu. Udah, jadi masih tanya jawab nanti ya kita lanjutin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.